Inspektorat Daerah Kabupaten Pati merupakan sebuah instansi yang mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Berdasarkan kondisi masyarakat Kabupaten Pati saat ini, permasalahan dan tantangan yang dihadapi di masa depan, serta dengan memperhitungkan faktor strategis dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat, pemangku kepentingan, serta pemerintah daerah, maka dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan untuk periode 2017 sampai 2022 dicanangkan visi pembangunan Kabupaten Pati, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik. Visi tersebut memuat dua unsur fokus cita-cita, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pelayanan publik. Visi dan misi Inspektorat Kabupaten Pati merupakan implementasi yang harus dilakukan perangkat daerah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD Kabupaten Pati tahun 2017 sampai 2022, di mana RPJMD tersebut merupakan perwujudan visi dan misi Bupati terpilih periode 2017 sampai 2022. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bupati Pati, Inspektorat Kabupaten Pati berada dalam misi keempat, yaitu meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan mengutamakan pelayanan publik. Inspektorat Kabupaten Pati mengimplementasikan misi tersebut dengan langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan sistem dan mekanisme peraturan perundang-undangan pada auditan. Yang kedua, membina dan memberikan masukan bagi terselenggaranya pemerintahan yang efektif, bersih, dan melayani melalui hasil pengawasan internal. Yang ketiga, terwujudnya aparat pengawasan intern pemerintah atau APIP yang profesional, berkualitas, dan akuntabel. Yang keempat, meningkatnya kualitas hasil pengawasan sebagai bahan masukan bagi pimpinan untuk meningkatkan kinerja aparat pemerintah. Dan yang kelima yaitu sinergitas antar aparat pengawasan intern pemerintah dalam mewujudkan terlaksananya pengawasan intern pemerintah yang optimal. Berikut adalah susunan organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Pati. Inspektorat Daerah Kabupaten Pati terdiri atas yang pertama itu Inspektur Daerah, lalu terdapat sekretariat yang terdiri atas yang pertama yaitu subbagian perencanaan, yang kedua subbagian analisis dan evaluasi, dan yang ketiga subbagian administrasi umum dan keuangan. Selain itu, dalam Inspektorat Daerah Kabupaten Pati juga terdapat Inspektur Pembantu 1, Inspektur Pembantu 2, Inspektur Pembantu 3, Inspektur Pembantu 4, Inspektur Pembantu Khusus, dan juga kelompok jabatan fungsional. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Devi Maharani atau biasa dipanggil Devi. Di Inspektorat Daerah Kabupaten ini saya memiliki jabatan sebagai PPUPD atau pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah. Saya secara khusus ditempatkan di Irban Khusus, yaitu Inspektur Pembantu Khusus. Di sini Inspektur Pembantu Khusus memiliki tugas untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan tujuan tertentu dan atau penugasan dari Bupati yang berada di bawah dan bertanggung jawab terhadap Inspektur Daerah. Inspektur Pembantu Khusus sendiri memiliki rincian tugas sebagai berikut, yaitu yang pertama melaksanakan penyusunan kebijakan pembinaan pengawasan khusus, melaksanakan penyusunan program kerja pemeriksaan khusus, melaksanakan pemeriksaan atas aduan masyarakat, melaksanakan review rencana pembangunan jangka menengah daerah, melaksanakan review laporan keuangan pemerintah daerah, melaksanakan review rencana kerja pemerintah daerah, melaksanakan review rencana kerja dan anggaran, melaksanakan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, melaksanakan evaluasi laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, melaksanakan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik, melaksanakan pemeriksaan dana bantuan operasional sekolah untuk pendidikan yang menjadi kewenangan daerah, melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan atau Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, melaksanakan pemeriksaan dan upaya penyelesaian terkait tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta yang terakhir yaitu melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur Daerah yang berkaitan dengan tugas dan fungsi dari Inspektur Pembantu Khusus ini. Lalu, untuk jenis layanan yang saya berikan di sini masih berkaitan dengan tugas yang telah saya sebutkan tadi, yaitu memberikan pengawasan dan melakukan pemeriksaan terhadap objek atau objek pemeriksaan yang terdiri dari desa, instansi, dan juga sekolah.
Untuk desa, di sini saya melakukan pemeriksaan secara lebih rinci terhadap dana desa, alokasi dana desa, serta bantuan keuangan dari kabupaten. Sedangkan untuk sekolah-sekolah dan instansi-instansi tertentu, saya juga melakukan pemeriksaan terhadap penggunaan dana yang diberikan yang menjadi hak mereka untuk pemanfaatan terhadap fasilitasi yang ada di instansi maupun sekolah tersebut sesuai dengan anggaran yang sudah dibuat. Lalu untuk standar layanan yang harus saya capai di sini, setiap bulan saya diberikan target untuk memeriksa setidaknya 3 obrik atau 3 objek pemeriksaan yang terdiri dari sekolah, desa maupun instansi seperti yang telah saya sebutkan tadi. Dalam waktu 1 bulan tersebut, saya sudah harus melakukan pemeriksaan melalui aplikasi yaitu Siskudes, Sistem Keuangan Desa, dan juga Siswaskudes atau Sistem Pengawasan Keuangan Desa. Pemeriksaan ini dapat dilakukan di kantor karena dilakukan melalui aplikasi seperti yang telah saya sebutkan tadi. Selain itu, saya juga harus sudah melakukan pemeriksaan secara langsung yaitu dengan cara terjun ke lokasi untuk memeriksa kembali data yang telah saya periksa sebelumnya di instansi saya melalui aplikasi. Lalu untuk tahap yang terakhir yaitu dengan menyusun NHP atau naskah hasil pemeriksaan dan juga LHP atau laporan hasil pemeriksaan yang kemudian kami lakukan expose terhadap objek pemeriksaan kami. Lalu setelah itu kami lakukan expose bersama dengan irban-irban lain yang ada di Inspektorat Daerah Kabupaten Pati untuk mengungkapkan temuan-temuan apa saja yang kami temukan terhadap objek pemeriksaan. Namun demikian, masih tetap terdapat permasalahan dalam proses pelayanan yang kami lakukan di Inspektorat Daerah Kabupaten Pati, yaitu misalnya masih kurangnya pemahaman dari objek pemeriksaan kami mengenai rincian laporan yang harus diberikan kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Pati, sehingga masih memungkinkan adanya ketidaksamaan hasil laporan yang dicatat di aplikasi dan juga yang diberikan secara langsung kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Pati. Lalu, rencana yang dapat saya lakukan agar tugas pelayanan ini dapat berjalan dengan lebih baik dengan dilihat dari 2 perspektif, yaitu perspektif manajemen ASN dan perspektif Smart ASN dapat saya lakukan dengan sebagai berikut. Yang pertama yaitu melalui perspektif manajemen PNS atau manajemen ASN, yaitu dengan berupaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengerjaan pemeriksaan, yaitu dengan cara memberikan daftar rincian laporan yang harus diberikan oleh obrik agar obrik dapat melengkapi data-data tersebut tanpa harus bekerja 2 kali karena laporan tidak lengkap seperti yang telah terjadi. Lalu selanjutnya dengan meningkatkan derajat profesionalisme dalam proses penyelenggaraan tugas, fungsi, dan juga kewajiban kepegawaian. Misalnya dengan tidak menerima hadiah dalam bentuk apapun karena hal itu akan termasuk ke dalam gratifikasi. Di sini di Inspektorat Daerah Kabupaten Pati, khususnya di tim saya, di tim Irban khusus, sudah tidak ada lagi yang menerima seperti itu. Bahkan kami sudah tidak menerima makanan atau minuman dalam bentuk apapun saat melakukan pemeriksaan di lokasi maupun di instansi. Dan untuk kedepannya pasti akan kami usahakan untuk mengembangkan akan menjadi lebih baik lagi dan lebih bersih lagi dari KKN. Lalu apabila dikaitkan dengan perspektif Smart ASN, yaitu dapat dilakukan dengan cara meningkatkan integritas diri, seperti selalu memegang teguh nilai-nilai yang dimiliki sesuai dengan peraturan yang ada, dengan tetap menjaga rasa nasionalisme kita masing-masing. Selanjutnya berusaha mengembangkan wawasan global dan memperluas networking agar kita dapat mengetahui apa-apa saja yang terjadi di sekitar kita, agar bisa disesuaikan dengan masalah yang kita hadapi, serta layanan yang diberikan dapat berjalan dengan lebih optimal. Lalu yang selanjutnya tidak kalah penting yaitu penguasaan teknologi informasi dan juga bahasa asing. Hal ini digunakan untuk mendukung proses komunikasi dengan obrik, misalnya dengan meningkatkan pelayanan melalui elektronik seperti yang saat ini sudah mulai berjalan di Inspektorat Daerah Kabupaten Pati, yaitu seperti e-consulting, e-wadul, e-LHP, dan juga WBS. Lalu yang terakhir yaitu dengan meningkatkan jiwa hospitality dan juga jiwa entrepreneurship, yaitu meningkatkan keramahan dalam pelayanan dan juga jiwa kewirausahaan agar objek yang dilayani dalam hal ini yaitu desa, instansi maupun sekolah mendapatkan kepuasan pelayanan dari kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Pati. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.